Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mohon bantuannya. Widi Mhm, sedang eksplorasi penyebab masalah mhm, mengenai topik efektivitas metode pembelajaran dan juga motivasi belajar. iya, Bapak sebagai ketua komite pembelajaran, kalau tanggapannya mengenai yang pertama, mhm. gambaran umum penggunaan efektivitas pembelajaran metode ya Pak ya, di SMA 1 tuh bagaimana Pak, secara umumnya? Efektivitas penggunaan Metode metode pembelajaran, pembelajaran ya, terhadap apa tadi, terhadap ini ya, apa namanya, motivasi. motivasi anak Iya, didik ya. Di SMA 1 Bandung kan udah kurikulum merdeka ya, iya, sekolah penggerak kan. Dari sekolah penggerak itu kita menerapkan kurikulum merdeka dan apa namanya, salah satu inti dari kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. iya, Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri setiap anak itu berbeda kan. mhm, Nah, jadi butuh sebuah metode pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, mmm, jadi kalau saja guru tidak bisa menguasai apa namanya metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, iya, itu jelas akan berdampak pada kualitas pembelajaran kan. mmm, berarti ya Pak, secara Mhm, internal kalau misalnya guru tidak menguasai metode pembelajaran yang bervariatif tadi ya Pak ya, ya. bisa jadi motivasi belajarnya menjadi rendah gitu ya Pak? Betul, iya. Oke, Jadi ya karena tiap anak berbeda, iya, maka guru harus lebih lebih apa namanya? Lebih kreatif dalam metode iya, pembelajarannya. menurut Bapak metode pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa Pak? Gitu. Eh, yang paling utama adalah dalam kurikulum merdeka itu kan kita harus berpusat pada siswa kan. Mmm, Sudah tidak ada lagi era di mana guru itu yang aktif gitu. Guru sebagai fasilitator itu lebih dipentingkan dibandingkan guru sebagai sumber utama, utama, ya iya, gitu. Jadi metode pembelajaran yang sekarang kan di kurikulum merdeka itu metode pembelajaran itu tidak lagi menjadi gini. Kalau dulu kan ada 5E iya, gitu ya, ada apalagi STEM dengan sintak-sintak iya, itu kan semua kan. Nah sekarang tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak perlu harus harus kalau 5E itu harus begini, pertama mmm, apa, kedua apa, itu kan jadi beban juga buat guru. mmm. Jadi sekarang itu pokoknya semuanya berpusat pada siswa. Jadi siswa yang Mmm, mengerjakan seluruhnya sebenarnya. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak perlu lagi eh, mempelajari sih boleh ya iya, iya, 5E, dulu apa namanya, banyak kan 3M terus iya, dan sebagainya gitu. Guru tidak perlu lagi harus harus hafal sintaksnya itu iya, apa saja iya, gitu. Itu betul. yang penting. Jadi sekarang mah pokoknya semuanya harus kegiatan harus berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa, berarti Ya, termasuk metode yang mendukungnya juga ya, Pak, ya? betul. Bapak Interaksi dengan bahan ajar itu iya, perlu perlu bet metode-metode yang perlu kreatif gitu. metodenya. Oke, kemudian Bapak untuk motivasi belajar di SMA Mhm. 1 Bandung ini seperti apa, Bapak? Motivasi belajar kalau mungkin bisa dikaitkan dengan zonasi ya, efek Iya, zonasi ya. mmm, Efek zonasi dulu di SMA 1 ini sebelum ada efek zonasi itu kan sebelum ada zonasi, kebijakan zonasi itu siswa-siswa dengan NEM, kalau dulu pakai NEM iya, kan ya, NEM yang tinggi di atas 33 ke atas lah gitu. Nah sekarang dengan efek zonasi yang NEM rendah pun ada kan. mmm, Nah biasanya anak-anak yang dengan NEM rendah itu mungkin mungkin korelasinya sih tidak begitu signifikan ya, iya, iya, tapi kebanyakan anak-anak yang dengan NEM rendah itu motivasi belajarnya kurang. motivasi belajarnya kurang. Ya, nah dia masuk ke SMA 1 bukan karena NEM-nya, tapi karena dekat dengan rumahnya gitu kan. Mmm, Nah itu kita perlu juga apa namanya, perlu juga penggunaan metode belajar tadi ya, iya, iya, untuk supaya motivasi belajarnya iya, ini. Nah sekarang ini di kurikulum merdeka kita menggunakan apa ya namanya, kita melihat latar belakang siswanya seperti iya, apa sih iya, gitu. betul, Pak. Modal belajar apa yang dia miliki. Bisa jadi dengan kalau dia NEM-nya rendah karena Mmm, mungkin pengetahuannya kurang kan, iya, bukan iya, bukan kurang, tingkat
pencapaian Ke pengetahuannya yang pencapaian. kurang. Jadi bisa jadi dia memang kinestetik misalkan. Nah, jadi guru harus bisa melihat bagaimana profil belajarnya siswa supaya motivasi belajarnya terangkat oleh itu gitu. Jadi misalkan saya sering melihat kalau ada anak yang secara kognisi kurang, Iya. tapi pada saat saya kasih praktikum mereka sangat antusias Berarti datang lebih ke gitu. kinestetik ya Pak ya. Karena dia kinestetik. Berarti metodenya gitu. harus memunculkan ya Ya. aktivitas tadi ya Pak ya. Ya, Ya. jadi motivasi belajar itu bisa diangkat sebenarnya dengan kita melihat siswa ini gimana gitu. Motivasi modal belajar apa yang dia miliki. Modalnya. Modal belajar, dia lebih suka belajar dengan pada saat misalkan dia lebih suka ke IT-nya misalkan Iya. bikin presentasi, bikin apa. Ya nggak usah dikejar pengetahuannya gitu. Tapi Jadi ada keterampilan yang keterampilan skill yang lain ya Pak ya. diharapkan dengan begitu motivasi belajar siswanya juga meningkat. Iya. Apalagi Bapak kira-kira solusi untuk meningkatkan motivasi belajar gitu. Di awal biasanya kita minta mereka, kamu mau jadi apa sih? Kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi kah? Atau tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi misalkan mau bekerja misalkan. Iya. Nah itu harus kita gali dulu. Iya. Dari situ kembali ke semula tadi, dia akan termotivasi untuk belajar kalau dia diikuti apa keinginannya. Gitu. Jadi sesuai dengan minat ya Pak ya. Ya, sesuai dengan minat. Jadi guru BK itu sangat memegang peranan penting di awal. Di awal Pembelajaran awal tahun. Setelah itu baru turun ke guru ya Pak ya. Harus melakukan apa. Setidaknya kan kalau dia punya itu, kemudian dia ingin itu, Iya. akan termotivasi kalau kita sediakan keinginan mereka dan sesuai dengan apa yang passion mereka seperti apa. Iya. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum.